Selamat bertemu kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari ini. Saya akan kembali melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-18 mulai dengan ayat 19. Silakan kalau ada Alkitab, Anda boleh menyimak, membaca bersama saya. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat kehidupan yang Tuhan berikan kepada hamba dan setiap anak-anak-Mu, bahkan manusia yang Tuhan masih beri kehidupan, agar kami datang berbalik dan hidup di dalam anugerah-Mu. Berkati pembacaan firman-Mu, berikan berkat surgawi-Mu Bapa. Ampuni untuk segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal yang ke-18 mulai dengan ayat yang ke-19, demikian kelanjutannya. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Di sini setelah Yesus ditangkap, dibawa di hadapan imam besar dan diinterogasi oleh imam besar tentang Yesus dan tentang pengajarannya. Perhatikan jawaban Yesus di ayat yang ke-20. Jawab Yesus kepada imam besar, "Aku berbicara terus terang kepada dunia." Yesus tidak menyembunyikan pengajarannya. Yesus mengajar terbuka. Secara terbuka, tidak ada yang perlu disembunyikan oleh Yesus. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Perhatikan saudara, jawaban Yesus kepada imam besar. Tidak ada yang perlu dirahasiakan tentang apa yang sudah dilakukan Yesus, yang sudah diajarkan Yesus, tidak perlu dirahasiakan. Dan kalau Anda tahu, sudah membaca Alkitab, tentunya juga Anda tahu justru di dalam Yesus dunia mengenal terang dan kebenaran. Terang itu sendiri akan berguna dan bermanfaat jikalau digunakan untuk menerangi ruangan sekitarnya, bahkan dunia. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia, agar dunia bertemu dengan terang dan melihat kebenaran. Jadi tidak ada yang perlu disembunyikan tentang pengajaran Yesus, apa yang Yesus ajarkan, demikian juga dengan murid-murid Yesus. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyalah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Biarlah orang lain sendiri yang menyaksikan apa yang sudah Yesus ajarkan, apa yang sudah Yesus lakukan, selama dia juga dengan terbuka melakukannya di hadapan publik. Ayat 22, ketika Yesus mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Ya. Kita membaca, disinilah Yesus mulai ditampar. Dulunya dibelenggu, sekarang ditampar. Jawab Yesus kepada orang tersebut, Jikalau kataku itu salah, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar,
mengapakah engkau menampar aku? Di dalam kebenaran tidak ada ketakutan, karena di dalam kebenaran Anda sendiri dibebaskan dari ketakutan. Dan Yesus mengajarkan kebenaran. Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Disinilah saudara kita melihat mulai adanya abuse power, penyalahgunaan kekuasaan di dalam keagamaan. Saat itu diwakili oleh imam besar, ya, agamawan orang Yahudi. Sekali lagi akan saya baca perkataan Yesus, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Mereka sendiri tidak bisa menunjukkan salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Mentang-mentang kamu menjadi polisi dari bait Allah, mentang-mentang kamu diawasi oleh bosmu, sehingga kamu bisa semena-mena justru mau mengambil hati dengan menampar aku. Menampar Yesus maksudnya. Simon Petrus masih berdiam, ya, memanaskan dirinya sendiri karena dingin. Kata orang-orang di situ kepada Petrus, bukankah engkau juga seorang muridnya? Petrus menyangkalnya, katanya, bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus juga berkata, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus? Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Yesus telah memperingatkan Petrus. Setelah dengan gagahnya Petrus berkata, istilahnya dia akan mati bagi Yesus, tetapi Yesus memperingatkan Petrus. Ayam akan berkokok kalau nanti kamu telah menyangkali aku 3 kali. Di akhir dari kehidupan Petrus juga mendapat peringatan yang berisi nubuat langsung dari Yesus tentang penyangkalan dia akan Yesus. Dan itu telah terjadi. Sehingga kembali saudara, sebetulnya sangat sederhana. Dari perkataan demi perkataan yang Yesus katakan terpenuhi, terjadi. Apa yang sudah terjadi sesuai dengan garis waktunya sudah terjadi. Dan apa yang belum terjadi sesuai dengan garis waktunya akan digenapi ketika memasuki garis waktu penggenapan. Dan disinilah sebetulnya kita boleh melihat tentang apa yang diajarkan Yesus. Yang diajarkan Yesus sebenarnya adalah tentang hidup kekal, tentang sorga, tentang kebenaran, tentang kekudusan hidup. Mengapa Yesus dimusuhi? Kembali, salah satu jawabannya sebenarnya ada satu saja. Mengapa Yesus dimusuhi? Karena dosa. Itu aja. Yesus dimusuhi karena dosa. Sedangkan Yesus sendiri datang ke dunia karena dosa manusia, untuk mengasihi manusia yang telah terjerumus ke dalam dosanya sendiri, dan upah dosa itu ialah maut, kematian. Yesus telah datang ke dunia untuk mengasihi manusia dengan memberikan dirinya sendiri
sebagai korban penebus dosa. Tetapi justru Yesus dimusuhi oleh para ahli agama. Sehingga kembali saudara, disinilah sebetulnya terjadi peperangan rohani. Peperangan rohani, yaitu antara kebenaran dan kegelapan, antara terang di dalam Yesus dan iblis di dalam manusia yang mentaatinya. Apa yang telah dilakukan Yesus terbuka bagi dunia. Dan mengapa sampai saat ini juga Yesus masih dimusuhi, pengajaran tentang Yesus masih dimusuhi, murid-murid Yesus masih dimusuhi. Sedangkan kalau saudara sendiri pelajari dari Alkitab, yang diajarkan oleh Yesus adalah kasih, yang diajarkan oleh Yesus adalah kebaikan, kekudusan. Yesus tidak mengajarkan kerusuhan, tetapi ketertiban. Tetapi mengapa kembali Yesus dimusuhi? Yesus, demikian juga murid-muridnya sampai saat ini masih dimusuhi karena kebenaran. Di dalam kebenaran itu manusia akan dibebaskan dari salahnya, dari dosanya. Dan di dalam kebenaran itu manusia yang sudah dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus akan memiliki cara hidup yang berbeda, yang tidak sesuai dengan sistem dunia ini. Dunia ini menuju kepada kebinasaan, tetapi di dalam Yesus ada kehidupan kekal. Memang kalau kita pikirkan lebih dalam, aneh tapi nyata, saudara ya. Aneh tapi nyata. Apa yang diajarkan Yesus itu adalah kasih, tetapi justru sampai saat ini masih dimusuhi, masih coba dimusnahkan. Masih coba dimusnahkan. Ayat 28, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu. Jadi para pemimpin agama orang Yahudi tidak masuk ke pengadilan itu supaya jangan apa, saudara? Supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Luar biasa, luar biasa. Para orang-orang agamawan Yahudi ini tidak mau masuk di ruang pengadilan. Karena apa? Kalau masuk mereka akan menajiskan diri, sebab mereka hendak merayakan Paskah orang Yahudi. Di dalam Matius 23, saya akan baca Matius 23 mulai dengan 27. Perhatikan saudara. Matius 23 ayat 27, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya sebagai rohaniawan, bersih, dipuji orang, ya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ini sebetulnya juga peringatan bagi saya dan Anda, terutama yang melayani, yang mengambil pelayanan di dalam Tuhan, dan siapapun ya, yang menyebut diri hamba Tuhan. Jangan hanya menunjukkan luarnya yang kelihatan putih, bersih, ya, mengikuti segala adat istiadat, tetapi dalamnya berisi tulang belulang, kotor. Demikianlah juga
kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi, tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Sehingga para agamawan ini hanya menampakkan luarnya saja, kalau luarnya itu bersih, dihormati, dihargai, dijunjung tinggi, dijadikan contoh oleh penganutnya, tetapi ternyata dalamnya busuk, penuh dengan kegelapan. Jangan jadi demikian ya, jangan jadi demikian. Kalau Anda mengambil bagian di dalam kepemimpinan keagamaan terutama, sebagai orang awam juga jangan, itu lebih parah. Ayat 20, sebab itu Pilatus keluar mendapatkan dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap Yesus ini? Jawab mereka kepada Pilatus, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Jadi Yesus disebut sebagai penjahat oleh mereka. Yesus difitnah sebagai penjahat. Jikalau Yesus bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkan Yesus kepadamu Pilatus. Karena dia adalah penjahat, maka kami menyerahkan Yesus kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Istilahnya ya, kalau kami diperbolehkan membunuh seseorang, Yesus sudah kami bunuh sendiri. Yesus tidak perlu kami bawa kepadamu Pilatus. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati, yaitu melalui penghukuman Romawi, disalibkan, dan di atas kayu salib itu manusia beroleh pengampunan dosa, manusia beroleh jalan masuk untuk ke surga, karena manusia dapat dibenarkan Allah di dalam Yesus yang sempurna, yang telah mati mengasihi manusia, telah mengasihi saya, telah mengasihi Anda. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepada Yesus, engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari dirimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus kepada Yesus, apakah aku ini seorang Yahudi? Ya tentunya lah dari mereka ya yang mengatakan tentang engkau kalau engkau adalah raja orang Yahudi. Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Kerajaanku bukan dari sini. Artinya dengan kata lain, Yesus masih akan kembali dan datang sebagai raja untuk memimpin kerajaannya, untuk memimpin pemerintahannya. Ini belum digenapi saudara, ini sudah
katakan, sudah dinubuatkan dan akan digenapi. Pada akhirnya Yesus akan kembali, dia akan datang sebagai Raja dari sorga. Pemerintahan Yesus tidak akan binasa. Anda bisa baca dari kitab Daniel, pasal yang ke-6 ayat 26. Saya akan membaca sejenak dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat 6 dan 7. Yesaya pasal ke-9 ayat 6 dan 7 berbunyi demikian. Mulai dengan ayat ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini nubuatan tentang kelahiran Yesus yang baru lahir sekitar 700 tahun kemudian dari nubuatan yang Yesaya telah katakan. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Beberapa titel yang diberikan kepada Yesus diantaranya adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Yesus diberi titel Allah yang perkasa karena Yesus adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ketika Yesus nanti datang kembali memimpin sebagai Raja, disitulah baru terjadi damai di muka bumi ini. Saat ini kita memang dipanggil untuk berdoa agar terjadi kedamaian di muka bumi ini. Tetapi kita juga tahu yang membaca Alkitab itu akan baru terpenuhi 100% jikalau nanti Yesus yang memimpin, Yesus yang memerintah. Selama manusia yang memimpin dan memerintah, kedamaian, peperangan, pertikaian masih akan bergeser, silih berganti. Dan saya dan saudara tidak akan bisa mendapatkan kedamaian yang sejati selama kita masih berada di bawah pimpinan pemimpin-pemimpin manusia dunia yang ada saat ini. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahtanya Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jikalau Yesus datang dan mulai memerintah sebagai Raja, akan terjadi kedamaian karena apa? Karena Yesus akan memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Yesus tidak bisa disogok. Yesus tidak bisa dipengaruhi oleh kelompok politik tertentu. Tetapi Yesus sebagai Raja, dia akan memimpin dengan adil dan dengan benar. Dengan adil dan dengan benar. Saya akan membaca satu bagian lagi dari Wahyu pasal yang ke-19. Mungkin Anda ada yang belum pernah membaca Wahyu pasal yang ke-19 ayat 11. Ini mencatat tentang kedatangan Yesus nanti. Lalu aku melihat sorga terbuka. Melihat sorga terbuka. Ketika Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaan Yesus datangnya dari sorga. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ia yang menunggang bernama Yang Setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Itulah Yesus, saudara, yang akan datang dari surga ke dunia ini dengan menunggang kuda putih dan diikuti para prajuritnya, para hamba-hambanya yang telah dibawa untuk bertemu Yesus di angkasa, yang sudah terjadi sebelumnya akan dibawa balik lagi ke bumi dan akan menjadi hamba-hamba Yesus untuk memerintah.
Sehingga balik lagi saudara di ayat 36 dari Yohanes 18, Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Kerajaan Yesus adalah kerajaan surga. Kerajaan Allah, dia akan kembali dari surga untuk memerintah. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Mengapa hamba-hamba Yesus tidak diperintahkan untuk melawan? Karena dunia ini masih akan menuju kepada apa yang nantinya akan digenapi di dalam Yesus. Waktu Yesus belum tiba, ya. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Ayat 37, maka kata Pilatus kepada Yesus, "Jadi engkau adalah raja?" Bingung kan? Pilatus bingung juga. "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepada Yesus, "Apakah kebenaran itu?" Apakah kebenaran itu? Perhatikan saudara ayat 37 perkataan Yesus. "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir." Jadi untuk menjadi raja itu Yesus telah lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Kata lahir di sini bukan berarti Yesus adalah ciptaan. Dia adalah Allah yang menjelma sebagai manusia yang telah dilahirkan melalui perawan Maria. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, perhatikan, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku, mendengarkan suara Yesus. Atau dengan kata lain, kalau saya dan Anda dan siapapun Anda berasal dari kebenaran akan mendengarkan suara Yesus. Ini ciri-cirinya, ini bukti-buktinya. Satu bukti yang tidak akan bisa disangkal oleh Allah. Kalau Anda berasal dari kebenaran, Anda akan mendengarkan suara Yesus. Anda akan percaya kepada Yesus. Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Apakah kebenaran itu? Bingung dia. Bingung. Bukan hanya negara, saudara. Bukan hanya negara, tetapi pemerintahan setempat pun memiliki peraturan-peraturan tersendiri, yang oleh mereka, kalau seseorang mengikuti peraturan tersebut, mengikuti kebenaran, tidak melakukan kesalahan. Dan setiap negara juga punya peraturannya sendiri. Apa yang dianggap benar oleh negara ini belum tentu dianggap benar oleh negara satunya. Tetapi di atas itu semua, di atas daripada peraturan pemerintah daerah, di atas dari peraturan pemerintah negara, ada satu peraturan yang hanya berlaku untuk semua bangsa, untuk semua manusia, yaitu peraturan dari Allah sendiri. Kebenaran dari Allah sendiri. Kebenaran Allah tidak untuk kelompok tertentu. Kebenaran Allah tidak untuk kelompok yang disebut Kristen atau apa dan sebagainya. Kembali, karena kita sudah dibenarkan Allah di dalam Yesus Kristus, oleh karena itu kita disebut Kristen. Tetapi kembali, kebenaran yang satu ini yang telah diperuntukkan bagi seluruh dunia adalah kebenaran Allah. Dan inilah kebenaran yang dikatakan oleh Yesus. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Karena Allah adalah kebenaran, dan kebenaran itu ada di dalam
Allah. Dan Yesus sendiri sudah mendeklarasikan jikalau dirinya adalah kebenaran itu, Allah yang telah menghampiri manusia agar manusia boleh bertemu dengan kebenaran. Dan orang yang berasal dari kebenaran akan taat, akan percaya dan mendengarkan suara Yesus. Ayat 38, sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus." Tidak ada. Kamu bawa aku, kamu bilang bahwa Yesus adalah penjahat, oleh karena itu kamu bawa kepadaku. Tetapi setelah aku interogasi, tidak ada kesalahan menurut hukum kriminal. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kami supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, "Jangan dia, jangan Yesus. Jangan kau bebaskan Yesus, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun, penjahat besar, pembunuh, pemerkosa, perampok, dan titelnya berat-berat. Itu justru yang mereka kehendaki untuk dibebaskan. Tetapi anehnya pula, saudara, Pilatus sendiri tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus setelah dia interogasi. Tetapi mengapa Pilatus mengatakan, "Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu"? Yang dibebaskan itu tahanan. Lah kok Yesus tidak ada kesalahan ditahan? Disinilah kembali abuse power, penyalahgunaan kekuasaan. Dan kita melihat meskipun Pilatus sendiri sudah menyaksikan jikalau dia tidak menemukan kesalahan di dalam Yesus, dia menggunakan saat itu untuk memikat orang-orang Yahudi ini sebagai pendukung politiknya. Hati-hati ya. Politik bisa dipelintir. Yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih. Itu juga yang terjadi di negara-negara tertentu. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Kegelapan begitu gelap. Mereka berteriak pula, "Jangan Yesus, melainkan Barabas." Mereka memilih penjahat kaliber untuk dibebaskan daripada Yesus yang tidak pernah merampok, yang tidak pernah menyakiti orang lain. Justru kedatangan Yesus itu untuk memberikan kehidupan kekal bagi manusia, untuk mengajarkan kebenaran, agar manusia juga hidup di dalam kekudusan. Tapi justru itu, Yesus telah ditangkap, difitnah, dianiaya, bahkan sebentar lagi dia akan disalibkan. Tetapi dari situlah, saudara, supaya Anda mengerti, Allah mengasihi Anda secara pribadi, Allah mengasihi saya secara pribadi, dan kita yang sudah mengalami kasih Allah di dalam Yesus, agar kita juga boleh meneruskan apa yang kita sudah alami oleh Yesus yang telah mati bagi saya dan bagi saudara, agar setiap orang, keluarga dekat kita, saudara kita, bahkan sejauh mana Tuhan memanggil orang itu boleh bertemu dan diselamatkan di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati.